Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita Saham Receh. Hari ini saya akan coba melakukan review ya terkait IHSG juga, sekaligus memberikan review ya, baik itu mingguan ataupun harian. Kita coba lihat dulu untuk IHSG ya. IHSG hari ini malah ternyata naik ya, dimana di awal sesi sudah kelihatan turun, hingga sesi kedua juga turun, dan akhir-akhir sesi mengalami kenaikan dan dia naik tipis di 0,13%. Untuk value-nya ada 13,77 triliun, cukup lumayan besar ya. Kita coba lihat di sini, yang naik malah konsumen ya di 2,47%. Aneka industri dasar dan selebihnya turun ya. Yang paling besar turunnya adalah properti dan agriculture ya. Kita coba lihat top value. Untuk top value hari ini ada di BRMS ya, 1,76 billion. Naiknya juga cukup lumayan di 12,05%. Habis itu ada ESA, naik 18,79% di 53, di cukup lumayan ya. Habis itu ada DOIT, BBKP. Itu untuk top value. Kita coba lihat top gainer, masih BEPS ya, BEPS masih top gainer. Ada ESA, AIMS kembali lagi. Oke, itu untuk top gainer. Kita coba lihat top losernya ada di INPS, MIDI ya, MIDI, ARB, BBSI, Argo hampir ya. Terus Harum juga turun, Arto juga ya. Oke, selanjutnya kita coba review untuk IHSG ya, secara teknikal seperti apa. Kita coba lihat di sini ya. Hari ini dia naik tipis dan sekarang sudah berada di atas 78,6 ya. Berdasarkan Fibonacci, dia masih bisa mengalami kenaikan yang bisa diambil oleh IHSG bisa sekitar 0,59, sedangkan penurunan ada paling besar di 1%. Tapi kalau saya ngelihat ini sudah adanya kebalikan ya, jadi kemungkinan IHSG masih berpeluang adanya tren kenaikan karena dia sudah turun di MA20 ya. Itu untuk IHSG. Selanjutnya kita coba lihat saham mingguan ya. Yang pertama ada BSDE. Untuk BSDE hari ini turun ya di 1,61%, dan kemungkinan akan ada tren penurunan. Jadi untuk teman yang sudah memiliki BSDE, kalau menurut saya tolong dipertimbangkan. Itu untuk BSDE ya, karena sudah terlihat adanya tren penurunan. Selanjutnya CTRA walaupun tren penurunan di MACD, tapi dia masih berada di atas MA20, kemungkinan akan sideways ya. Sekarang di 78,6 berdasarkan Fibonacci, dan turun pun kemungkinan di sini ya, di 1170, dan dia akan coba breakout lagi naik ya. Tapi dilihat ya, kalau dia turun ke bawah sampai ke sini, kemungkinan bisa sampai 1125. Selanjutnya ada Pegas.
naik ya, untuk Pegas naik di 1,42% dan sekarang dia berada di EMA 20. Berkemungkinan besar dia akan coba di support 61 berdasarkan Fibonacci. Tren MACD juga ada tren kenaikan dan masih berpeluang ya untuk Pegas adanya tren kenaikan. Selanjutnya ada PTPP. Untuk PTPP hari ini turun ya di 1,53% dan sekarang masih berada di EMA 20. MACD-nya sudah ada tren kenaikan dan masih berpeluang adanya tren kenaikan ya. Garis MA5 akan bertemu dengan MA 20-nya. Jadi masih berpeluang untuk PTPP, disimpan dulu ya, di hold dulu. Selanjutnya ada Pawon. Untuk Pawon hari ini dia menyentuh di bawah EMA 20 dan kemungkinan besar Pawon akan ada tren penurunan ya. Selanjutnya ada Medke. Untuk Medke hari ini turun lagi di 1,6%. Kita bisa lihat dia sudah turun ke support di 2360-nya dan cukup kuat di sini ya. Dan saya melihat harusnya Medke masih berpeluang besar ya. Tapi kita coba lihat di sini 5, 12 hari mengalami itu ya, distribusi dan hari ini mengalami akumulasi, jadi berkemungkinan akan adanya tren kenaikan ya. Selanjutnya ada Tower. Untuk Tower sudah ada tren kenaikan, jadi bisa jadi pertimbangan bagi teman-teman untuk membeli Tower. Sekarang dia sudah naik ke ini ya, ke 38,2. Jadi di sini agak cukup lumayan kuat. Kalau dia bisa keluar dari sini maka dia akan sampai ke 1180. Selanjutnya ada Wika. Untuk Wika hari ini turun di 2,92% dan kelihatan sedikit adanya tren penurunan, tapi saya melihat Wika berpeluang besar adanya tren kenaikan di minggu depan ya. Sangat-sangat berpeluang besar. Karena sudah mulai menipis untuk ininya ya. Untuk Bollinger Bands-nya udah mulai menipis, kemungkinan akan ada tren kenaikan. Selanjutnya Shrill hari ini sama ya, sudah 3 hari tidak ada kenaikan dan penurunan. Jadi ini baru ada tren kenaikan. Yang penting dia bisa keluar dulu di sini ya, di EMA 20 di 1%-an untuk bisa naik ke atasnya. Oke, selanjutnya ada BRPT. Untuk BRPT hari ini naik ya, walaupun di sini distribusi hari ini dia naik di 0,49% dan dia sudah mulai mengejar untuk EMA 20 walaupun mantul. Saya ngelihat adanya tren kenaikan untuk BRPT. BRPT masih bisa naik sekitar 5% lagi ya. Selanjutnya ada ADI. Untuk ADI hari ini naik di 0,38%. Memang ada tren kenaikan walaupun tipis ya. ADI harus naik ke EMA 20 dulu untuk supaya dia bisa naik ke sini ya, ke 1400-an. Karena sudah cukup lama ya ADI mengalami penurunan di bawah ya. Selanjutnya ada AMRT.
MRT hari ini naik di 1,55% dan masih berada di atas MA20. Masih berkemungkinan untuk naik di sini ya ke 1080. Jadi teman-teman bisa mempertimbangkan nanti untuk AMRT. Tapi kalau dia udah turun dari 960, itu batas support selanjutnya adalah di 920. Selanjutnya adalah saham pertambangan. Kita coba lihat ya. Nikel hari ini naik di 0,62%, tapi bisa kita lihat di sini ya. Nikel itu naik turun, naik turun, naik turun. Apakah hari ini bisa naik? Ya, semoga ya, karena dia belum bisa naik ke sini ya, ke 16.400, jadi sedikit susah untuk dia bisa kembali. Kita coba lihat Antam. Antam harusnya naik turun ya, bersama lah. Antam juga gitu. Hari kita bisa lihat hari ini turun di 1,75%. Kemarin turun di 0,43%, sebelumnya naik di 1,32%. Walaupun MACD melihatkan adanya tren kenaikan, tapi berdasarkan ini dia sudah ada kelihatan turun penurunan. MA5 juga terlihat adanya tren penurunan dan menjadi bahan pertimbangan ya nanti bagi teman-teman untuk memiliki saham Antam ini. Soalnya batas supportnya apakah kembali ke sini atau dia coba naik lagi ke atas ya. Batas supportnya di 2080 ya, 2070. Selanjutnya ada Inco. Untuk Inco hari ini turun di 1,96%. Jadi sama kayak Antam, ada yang tren kenaikan tapi belum naik ya. Masih sideways. Begitu juga dengan Tins. Untuk Tins juga ya, naik turun ya, seperti itu. Akan terlihat seperti sideways ya. Oke. Selanjutnya ada Breeze. Harusnya Breeze ini ya bisa naik, tapi hari ini turun di 1,84% karena dia harus uji resistennya di MA20 dan malah mantul ke bawah. Tapi Breeze memang sudah terlihat adanya tren kenaikan dan semoga Breeze berpeluang adanya tren kenaikan ya. Selanjutnya ada MDKA. Untuk MDKA turun juga di 1,23%, walaupun ada tren kenaikan masih berpeluang ya. Masih sangat berpeluang karena MA20 juga terlihat turun, MA5 terlihat juga turun, jadi masih bisa jadi bahan pertimbangan bagi kawan-kawan untuk memiliki saham ini ya. Selanjutnya Mika hari ini turun di 2,03% karena cukup lumayan kuat juga resisten di 50 ini ya. Dan dia kembali akan coba menguji di 61. Apakah 61 ini masih kuat supportnya atau memang ada tren kenaikan, karena hari ini baru bertemu MA5 dan MA20 adanya tren kenaikan dan Mika masih berpeluang naik ya, masih sangat berpeluang akan adanya tren kenaikan. Itu untuk Mika. Selanjutnya ada Tebik. Untuk Tebik hari ini turun di 4,63%, cukup lumayan lama ya ininya, distribusinya juga cukup lumayan lama sehingga dia sideways dan kemungkinan masih akan sideways ya di sekitar ini.
Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Oh ya, jangan lupa ya bagi teman-teman untuk menggunakan kode referral ajaib, karena saya sudah dapat 2, apalagi Mahaka Media ini lagi naik ya, naik-naiknya. Jadi teman-teman masih bisa mendapatkan saham gratis dengan menggunakan kode referral yang ada di kolom deskripsi. Oke, jangan lupa kalau ada yang ingin ditanyakan boleh di kolom komentar. Jangan lupa, yang penting adalah subscribe, share, and like. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.